Selamat malam mendengar SS Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi malam hari ini SS Mania seperti biasa di acara mingguan di malam hari ini di acara Kosmo Komunitasmo. Nah, saat ini sudah hadir tamu-tamu kita, tamu hebat yang saat ini di acara Kosmo. Ada dari komunitas Layangan Trunojoyo yang saat ini akan hadir di acara Kosmo Komunitasmu. Dan pendengar SS Mania dimanapun Anda berada, biasa di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan komunitas yang saat ini hadir, yaitu komunitas Layangan Trunojoyo. Nah, kita sapa dulu yang sudah hadir. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah Rahman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Oke, Mas Wahyu. Terima kasih ya udah hadir. Dan juga ada saat ini dari komunitas Layangan Trunojoyo ada Haji Andri. Selamat malam Mas Haji. Selamat malam untuk Mas Wahyu, semoga sehat selalu. Amin, amin. Dan ini lagi dari komunitas Layangan Trunojoyo ada Mas Mol. Selamat malam Mas Mol. Selamat malam Mas Wahyu. Oke, saat ini luar biasa malam hari ini ya komunitas layangan ya. Tema kali ini yang diangkat yaitu keseruan mainan masyarakat nih. Nih sebelum kita ngangkat tema ini, Mbak Rahman, komunitas layangan Trunojoyo ini, kenapa dinamakan komunitas Layangan Trunojoyo ini, Mbak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Radio Suara Sampang 102.20 FM. Adanya komunitas, kenapa kok dikatakan atau diberi nama komunitas Layangan Adu Trunojoyo? Pertama, kita ambil dari sisi Kabupaten Sampang, itu kan dikenal dengan Trunojoyo. Maka dari itu kami simpel supaya tidak ribet dan mudah dikenal oleh masyarakat, khususnya para hobi layangan yang ada di Kabupaten Sampang. Maka kami mengambil sisi, ada lambang yang ada di Monumen Sampang, di tengahnya diberi layangan berupa wajik berwarna merah putih. Artinya apa? Bahwa di Kabupaten Sampang ini adanya komunitas terbaru khusus para hobi Layangan Adu Trunojoyo Sampang. Artinya menunjukkan ikon bahwa inilah Sang Trunojoyo, para masyarakat penghobi layangan yang ada di Kabupaten Sampang. Demikian Mas Wahyu. Oh, berarti diambil dari filosofis itu, Mbak ya. Oke, kita masuk ke tema nih, Mbak nih. Keseruan mainan masyarakat ini ya. Dari berapa banyak di komunitas layangan ini kan, semua dari anak kecil, remaja, dewasa, ini kan seru banget nih. Ini tema kali ini ngangkat tema di sisi apa ini, Mbak? Temanya begini Mas Wahyu ya. Mungkin kalau dilihat dari pamfletnya Suara Sampang, keseruan mainan rakyat bermain layangan adu. Jadi serunya tadi memang bagi para penghobi layangan, terutama layangan adu ya, karena layangan ini kan bervariasi, ada layangan hias, ada layangan adu. Jadi kita titik beratkan ke layangan adu. Keseruannya tadi bahwa para pemain layangan itu pertama, mereka bertitik kumpul salah satu di tempat atau lapangan yang kosong. Di situ mencari lawan, yang mana lawan itu nanti secara tidak langsung diadu. Acuannya ke sana, para penghobi layangan atau yang mengadu layangan itu bagaimana cara mencari trik atau pakai skill supaya bagaimana mengalahkan musuh. Juga menambah adrenalin juga. Keseruan di layangan ini sebenarnya permainan tradisional yang tidak akan punah, Mas Wahyu. Maksudnya begini, biarpun dari anak kecil, remaja dan tua, namanya hobi. Dan ini murah, sebenarnya murah, tidak memakan biaya yang banyak, cukup kita cari bambu, kita bikin layangan, kita setel, kita pun bermain happy di situ. Terjangkau gitu ya. Terjangkau. Terjangkau dan menyenangkan. Gitu. Betul. Pokoknya adrenalin di situ tidak kalah hebat. Kenapa? Kita langsung merasakan, kita bermain, kita ngadu, kita bertanding. Yang menang
ya happy tertawa, wah saya menang. Yang Ada kepuasan tersendiri ya. betul sekali itu Mas Bayu. Nah, dan kalau untuk bikin layangan nih, biasanya komunitas kan ada juga yang hanya bisa ngadu saja, ada di tim yang bikin layangan. Ini bisa tercovernya bagaimana nih, Mbak? Begini nih Mas Wahyu, jadi adanya komunitas ini mungkin pelopor pertama di Sampang ya, khusus para hobi layangan, Benar. terutama layangan adu, layangan rakyat lah yang biasa bermain di kampung. Jadi kita konfirmasikan ke seluruh para penghobi layangan, kita tanya WA-nya, kita gabungkan dalam komunitas ini. Komunitas ini adalah sebagai wadah, dalam artian satu tempat silaturahmi para penghobi layangan. Di situ di komunitas ini ada baik anak remaja, dewasa, atau bagi penghobi layangan yang sudah senior. Di situ sama-sama ikut berkolaborasi, artinya mencari informasi. Jadi yang kedua dititik beratkan sebagai pusat informasi. Nah, di situ kadang para komunitas memberikan informasi bahwa pada tanggal ini akan diadakan lomba atau turnamen, yang mana hadiah sudah ditentukan oleh panitia. Yang ketiga, memang komunitas ini tidak luput dari ajang bisnis, Perekonomian juga. jadi supaya meningkatkan perekonomian bagi yang bergabung. Salah satu ada yang menjual senar ini memang produk lokal, jadi memang produk lokal yang sementara ini dikenal di posisi Bandung ya, Jawa Barat. Memang kualitasnya saya akuni, dan ini memang menyebar seluruh Indonesia. Yang kedua, memang ada para di komunitas itu menjual layangan, jadi berbagai bentuk layangan itu mereka tawarkan di komunitas. Ya alhamdulillah, termasuk penjualan senar dan layangan beserta gulungan itu peminat itu tidak ribet, tinggal menghubungi yang bagi menawarkan barang-barang tersebut. Jadi otomatis di sisi ekonomi bisa terasakan masyarakat ya. Apalagi kalau pas ada event gitu ya. Alhamdulillah. Jadi komunitas ini dititik beratkan ada 3 sisi ya Mas Wahyu ya, sebagai pusat informasi, sebagai ajang silaturahmi, yang ketiga ajang bisnis untuk perekonomian bagi para hobi layangan yang membutuhkan baik dari layangan, dari senar yang ditawarkan beserta gulungan, jadi alat-alat termasuk kelengkapan bermain atau diadakan lomba turnamen. Demikian. Oke, wah seru banget nih. Dikira mungkin hanya layangan itu, kita hanya main aja. Wah ternyata serunya di sini ya. Ya. Nah, kalau melihat dari beberapa masyarakat yang suka layangan, mereka untuk bergabung ke komunitas Trunojoyo ini udah banyak nggak nih, Bang? Alhamdulillah Mas Wahyu, kalau kita lihat di grup komunitas itu sudah mau mencapai 200. Wah, ini ada grupnya juga ya? Ada grup. Luar biasa ini ya. Kita begini Mas Wahyu, kita menarik peserta untuk masuk ke komunitas karena di event adu layangan Sambit. Ini sudah banyak pos-pos perlombaan, misalnya di daerah timur sudah ada 5 yang mau ngadakan, kita tarik timur, barat, semua posisi kita tarik. Lah disitulah kita mengadakan komunitas pertama kali di situ. Jadi kita informasi besok di Culanteng, besok di Mutiara, besok di disitulah kita cari WA, kita kumpulkan, kita duduk bersama. Nanti kedepannya biar enak ya. Benar. Jadi tidak lihat, jadi dikumpulkan terkonsep. Oh nanti tandanya ada yang bersamaan, bisa kita komunikasi di situ ya. Iya. Oke, luar biasa ini ya. Makanya saya ngajak ini Mas Mol, ini suatu tokoh senior di adu layangan Sampang juga ini. Kita sering tukar informasi ke depan bagaimana begitu. Kalau Mas Mol sendiri masuk di komunitas Trunojoyo, layangan Trunojoyo ini sudah lama nih? Ini pakar sudah ini. Alhamdulillah, terima kasih waktunya. Alhamdulillah, sebenarnya komunitas ini terbentuk baru-baru ini, dan itu pun nanti tergantung dari bagaimana teman-teman untuk menindaklanjuti terkait masalah komunitas ini. Soal hobi sebenarnya saya sudah lama. Dari waktu saya masih kecil, sering dibawa sama almarhum, sampai sehingga sekarang saya sudah punya anak 4, tetap
yang namanya hobi tetap, Hobi layangan dan tetap. hobi ini memang buat saya pribadi sangat mahal sekali meskipun tidak ada harganya ya. Iya, iya. Memang hobi itu tidak bisa ditukar dengan ini materi. Iya, iya. Benar sekali. Oke, komunitas Trunojoyo, layangan Trunojoyo. Nah, kalau untuk event gitu, biasanya ini harus dibentuknya memang dari komunitas ini ada jadwal anggaplah seperti organisasi lain. Oh, nanti kita pengembangan di komunitas ini jangka panjangnya seperti ini, jangka pendek seperti ini. Ada nggak, Mas? Begini Mas Wahyu, sementara memang benar kata Pak Mas Mol tadi bahwa komunitas ini baru dibentuk dan kita ini memang butuh banyak aspirasi atau masukan dari para pemain senior, termasuk juga para panitia yang pernah melakukan turnamen yang di Kabupaten Sampang. Harapan kami cuma begini Mas Wahyu, karena layangan adu ini merupakan salah satu termasuk jenis olahraga cabur. Nah, jadi kami pun juga pingin dilegalkan, artinya dinotariskan berbadan hukum. Kami juga mengharap hadirnya dari Disparpora, pimpinan Haji Marnilem. Mudah-mudahan kita bisa ketemu. Saya pun juga mengharap bahwa komunitas ini bisa masuk ke cabur. Kenapa kok dikatakan bisa masuk ke cabur? Karena terus terang layangan adu ini memang tempatnya memang di lapangan kosong. Yang kedua, di situ kita melakukan gerak yang dikatakan ulur. Di satu sisi juga ada asisten yang bagian gulung juga kita pakai gerak tangan. Mudah-mudahan komunitas ini saya harapkan sebagai wadah khusus kabupaten dan kecamatan yang ada di Sampang supaya bisa menyatu satu pintu. Artinya bahwa komunitas ini bisa dimanfaatkan sedetail dan dimanfaatkan untuk jangka panjang sebagai apa yang saya ungkapkan tadi, ada 3 lini sebagai pusat informasi, silaturahmi dan ajang bisnis untuk perekonomian yang ada dalam komunitas ini. Demikian Mas Wahyu. Ya. Dan memang sih kalau ditarik ke olahraga ini masuk olahraga tradisional ya. Iya, seni tradisional. Misalnya di Popti, kalau di Indonesia itu ada KONI, ada Popti gitu ya. Di Poptinya mungkin ya. Makanya Mas Wahyu, kami juga mengharap mungkin nanti arah ke depan saya pun juga mencari diskusi atau evaluasi bagaimana komunitas ini bisa dimasukkan ke cabur ya. Di situ nanti saya mengharap juga ada kalender khusus untuk event turnamen ya. Artinya memeriahkan ini bahwa Sampang juga bisa dibandingkan dengan kabupaten lain. Karena terus terang Mas Wahyu, setelah saya lihat di Madura, baru di Sampang ada komunitas layangan adu Trunojoyo. Alhamdulillah. Mungkin ini jadi nanti bisa ketular pada kabupaten yang lain nih mungkin Pak ya. Dan untuk komunitas layangan ini kadang ada ini ya, semacam woro-woro dan juga nih membahayakan listrik gitu ya. Dari sisi informasi yang masyarakat tangkap gitu, Mbak. Ini gimana untuk menepis ini, Mbak? Begini Mas Wahyu, jadi mohon maaf sebelumnya terkait masalah informasi dari di Diskominfo ya, yang sempat saya dengar juga di traffic light. Nah, jangan bermain layangan. Kami pribadi Mas Wahyu, setelah memantau yang terjadi di lapangan, itu terjadi pemadaman 75% itu diakibatkan oleh layangan hias. Jadi mohon maaf. Memang bentuknya besar hias itu. Jadi layangan hias baik yang terjadi di Jalan Raja Wali yang sempat 2 minggu kapan hari padam, dari Maurib sampai besok pagi, termasuk saya juga pelanggan PLN baru jam 6 hidup. Setelah saya turun ke lapangan, ternyata di Raja Wali, kebetulan di depan toko saya yang di Raja Wali ya, depan DPD Golkar itu memang ada layangan hias yang menyangkut di listrik. Jadi bukan layangan adu ini, Pak ya? Kalau di lapangan gitu ya? Kalau layangan adu Mas Wahyu itu kan rata-rata kita kan main ulur tinggi. Jadi tidak mungkin lah. Satu, yang kedua, kalau diadu mesti putus. Di situ putusnya pun juga walaupun menyentuh tapi kan kita tarik cepat. Kalau menambahi.
memang beda sih kalau layangan hias dengan bentuk yang besar, dengan penggunaan bambu yang besar dan tebal panjang juga, itu bisa mengakibatkan arus listrik konslet lah, air terjadi padam. Kita di sini layangan sambit itu berupa kita bikin layangan itu dengan bambu yang tipis sekali, dengan ukuran paling 90-80 cm, dengan lebar kira-kira 80 juga. Jadi persegi 4 bentuknya itu. Dan benang yang digunakan itu benang kecil, tipis. Jadi seumpama nyangkut di arus listrik itu tarik, udah sampai mau tenaga, tarik sebentar aja udah putus. Jadi resiko untuk pemadaman listrik arus listrik itu korsletnya enggak, insya Allah enggak gitu. Enggak lah, kalau saya yakin kalau masalah layangan sambit ini enggak begitulah, 0, berapa persen lah untuk mengganggu itu. Itu arus listriknya Mas Eko. Beda dengan layangan hias. Bentuknya besar, bambunya juga besar dan panjang, dan tali yang digunakan itu besar juga. Benar. Apa ya? Kayak tali-tali. Iya, nilon daun besar itu ada ukurannya. Beda sekali. Itu maksudnya perbedaannya kalau sambit. Kalau untuk keamanan listrik enggak begitulah, 0, berapa persen. Cuma masalah sambit ya itu. Saya tambahin Mas Asyu. Iya, enggak Mas. Kalau dulu layangan adu itu bisa dimainkan di kampung-kampung halaman masing-masing ya. Dan dengan terbentuknya komunitas, ada informasi di komunitas, alhamdulillah di satu padukan diadakan di Embong Anyar. Jadi semuanya para pecinta pemain hobi layangan kalau setiap sore menjadi tempat wisata di Embong Anyar. Jadi disatukan di sana ya. Biar mungkin event masyarakat itu lo ada di sana, lo nggak ganggu gitu kan. Benar. Iya. Masuk. Jadi ini tugasnya dari komunitas nih untuk event dari masyarakat. Kita sering begitu. Kembali lagi Mas Wahyu ya, jadi tempat pusat informasi, jadi kita arahkan, ayo yang mau main layangan sore kumpulnya di Embong Anyar. Di situ banyak para penonton melihat, di situ kita banyak berteman, silaturahmi, lawan-lawan yang baru datang baik dari kecamatan lain hadir di situ. Ini tiap hari apa tiap minggu nih, Pak? Sementara ini sebelum ini kan sudah mulai musim hujan ya. Jadi memang ramai tiap hari. Tiap sore terutama ya, dari jam 4 sampai jam 5 acaranya di situ. Nih asik juga nih, bikin tontonan nih. Ramai Mas Ayu. Kalau sore kita nonton 2 bulan yang lalu, kita arah mundur, ramai sekali di situ. Memang pusatnya pemainan layangan ya di Embong Anyar. Apa ada strategi dari komunitas ini? Kita tepis image dari masyarakat, dan mungkin lalu di sana apa mereka punya tema lain biar nanti juga jadi wisata ini, wisata gitu. layangan gitu. Harapan saya begitu Mas Bayu. Cuma kan pertama setelah saya ini telusuri kenapa kok ramai di Embong Anyar, memang ya karena komunitas atau para hobi layangan ini kan terutama para kaula muda ya. Ya alhamdulillah ada komunitas ini, kaula muda itu bisa terarah lah bagi khusus para penghobi layangan. Seru banget nih asesmennya, dan juga kita tunggu kebersamaan Anda via telepon. Kami tunggu di Radio Suara Sampang malam hari ini. Kayaknya udah ada yang nunggu nih. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Halo. Oh belum. Sorry. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Halo. Iya, dengan siapa ini? Mas Agung Surabaya. Oke, Mas Agung, ada pertanyaan nggak dengan obrolan kita bersama komunitas layangan Trunojaya? Aduh, Trunojaya. Ini ada nggak nih Mas Agung? Layangan adu. Kalau layangan adu, menurut saya bagus. Iya. Itu ada 2 jenis tentang itu. Yang sangat berbahaya orang itu Iya. dan sulit putusnya. Sulit putusnya gitu ya.
Ada Mbak Rahman, ada Mbak Rohman, ada Haji Andre, ada Bapak Mol. Heeh. Heeh. Iya iya. Heeh. Oh, dengan benang nih, kategori benang gitu ya. Oh. Iya lomba. Iya, turnamen, iya turnamen. Turnamen. Heeh. Heeh. Kis-kis. Oh, di kaki. Oh, jadi Bang Agung sejak pindah ke Surabaya ini tahun berapa ini? 2000-an gitu ya. Oh, udah lama nih ya. Oh, pasar Degedek. Oh, ada lapangan di sana. Oh iya, ada lapangan di sana, benar. Iya, kalau anak-anak sekarang nggak tahu di mana lapangannya gitu. Iya. Iya. Lebih baik benang ya ketimbang senar gitu ya. Oke. Nggih benar. Kembali ke masa lampau gitu Mas Agung ya. Itu aja pertanyaannya Mas Agung? Oke, terima kasih Mas Agung dari Surabaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dijelaskan nih, Pak, pernah nggak ngadakan lomba dengan kategori benang gitu? Baik. Benangnya benang bukan Senar ya. Memang begini. Salam hormat bagi Mas Agung, sang senior layangan Sampang yang sudah berdomisili di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Bapak, kami mohon maaf sebelumnya. Memang sebelum adanya senar ini di era tahun di bawah 2000 ya, memang lagi ngetren benang gelas, benang yang sudah jadi atau gelas sendiri. Akan tetapi karena ada perubahan zaman, adanya perubahan teknologi termasuk juga kualitas. Jadi para pengrajin terutama Mas Wahyu ya. Jadi pengrajin yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu lebih banyak memproduksi senar. Kenapa? Karena senar ini memang satu lebih kuat dibandingkan benang. Jadi walaupun pakai layangan besar pun ukuran 100 ke atas itu lebih kuat ketimbang senar. Saya pun juga baru datang juga di dunia layangan senar ini. Kalau dulu masih kecil memang saya pemain hobi layangan gelas benang ya. Katun benang katun. Kembali lagi kalau melihat sisi dari resiko, semua permainan itu mesti ada resiko. Cuma bagaimana kita ini menanggulangi dari risiko itu sedikit atau mengurangi lebih parah yang terjadi nantinya. Artinya begini Mas Wahyu, mungkin dengan ada turnamen itu posisi di gunung atau di sawah supaya nanti diajak para penghobi layangan bermain di sana yang mana jangkauannya lebih luas sehingga untuk resiko jika kalah putus itu tidak mengenai korban. Ya. Jadi jauh dari jalan raya lah. Saya kira untuk namanya juga permainan mesti ada risiko. Memang risiko salah satu juga ada dari sisi luar, terutama ya mungkin yang Mas Agung tadi sampaikan ada korban dari pengendara ya. Ya itu pun juga kami pahami
dan saya pernah rasakan juga. Akan tetapi bagaimana ini kan sudah tradisi ya. Saya pun juga Sudah masyarakat kita ya, seperti itu sudah. seperti itu. Kita hanya mengarahkan saja. Gitu. Nanti kalau seumpama ini ide bagus juga untuk Pak Agung, kita perspektif kembali ke masa lalu. Kadang kita nanti usahakan kita turnamen pakai benangnya senar. Nanti pula juga untuk kembali ke masa lampau, kita kembali ke benang katun gelasan. Memang beda Mas Eko. Kita pakai benang katun sama senar beda. Kalau senar itu intinya instan lah kita. Nggak usah repot-repot, instan. Kalau dulu kita pas pulang sekolah waktu saya masih kecil, sudah Era 90-an ya. 90-an, benar-benar Pak Roman. Kita datang sekolah buka baju, nggak usah makan, langsung kita gelas sendiri. Nah itu memang lucu-lucunya di situ. Benar-benar Mas Agung. Teknik yang harus bisa di situ. Nah, benar kita harus gelas 2 kali, 3 kali. Nah, itulah tradisionalnya kita di situ. Terima kasih untuk masukan tuh Mas Agung. Saya tambahin. Ya, moga. Ya. Sebenarnya untuk Bapak Agung barusan ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya terkait masalah lomba khusus benang gelasan itu sudah sempat kami bicarakan juga. Cuman kembali ke tadi katanya Haji Rohman itu soal yang memproduksi karena sudah ini tidak laku lah istilahnya. Jarang gitu. juga benang Dan jarang pemakainya. Sudah masuk kategori jadul ya. Ada kategori jadul. Itu di Jawa Barat sempat saya hubungin, itu ada sisa-sisa benang ada, cuman harganya sangat mahal sekali. Dan sempat saya bicarakan sama teman-teman penghobi layangan, semuanya tidak mampu karena yang paling murah itu 750. Satu kali. Pasti benang itu Khusus benang. Jadi komunitas ini sudah ada beberapa ini ya konsultasi ke pembikin benang itu. Benang dari layangan, wah, luar biasa ini. Ini mungkin nanti dari masyarakat yang melihat di channel kami mungkin wah seperti ini ya ternyata ya layangan itu. Oke. Seru banget ya kita ngobrolin barusan tentang keberadaan komunitas layangan Adu Trunojoyo ini dan juga agenda-agendanya dan juga ada beberapa kiat-kiat untuk masyarakat loh, seru. Dan saat ini karena waktunya udah mepet banget nih, mungkin ada pesan yang mungkin bisa disampaikan khususnya komunitas sendiri, masyarakat ke pemerintah dan juga kedepannya ini komunitas akan seperti apa gitu. Baik Mas Wahyu, jadi harapan saya dan teman-teman juga para komunitas lainnya, harapan supaya nanti kita ini bersama-sama melegalkan komunitas ini. Yang pertama, yang kedua, kami mengharap hadirnya Disparpora sebagai wadah atau pembina kami nanti ke depan supaya nanti agenda turnamen itu ada kalender khusus. Karena layangan ini merupakan salah satu tradisional, yang kedua salah satu juga penunjang olahraga bergerak badan dan tangan terutama. Yang ketiga, saya putra daerah Mas Wahyu, kadang melihat di YouTube merasa iri. Kenapa kok kabupaten lain terutama daerah Bandung ya, kenapa mereka bisa produksi. Jadi saya punya inspirasi ke depan. Harapan mudah-mudahan Departemen Perdagangan dan Koperasi ini bisa membina bagaimana nanti stafnya bisa terjun atau adakan studi banding ya, supaya nanti Sampang ini bisa memproduksi pengrajin juga senar, pengrajin senar. Jadi Sampang ini bisa produk lokal ya, bisa lokal Sampang memproduksi atau membuat senar karena omsetnya luar biasa Mas Wahyu ya. Ya, jadi omsetnya ratusan juta dan ini pun juga bisa menunjang PAD Sampang. Harapan saya ke sana, mudah-mudahan komunitas ini tetap berlanjut dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pun juga merasa terpanggil karena pemerintah terutama pimpinan Haji Slamet Junaidi juga pimpinan Haji Abdullah, beliau sangat mengerti para kaula muda. Benar. Mumpung bupatinya hebat bermartabat, jadi rakyat pun harus juga mampu hebat bermartabat. Demikian, terima kasih Mas Wahyu.
Terima kasih Abah, dan ada tambahan lain? Cukup mungkin ya. Oke, demikian tadi obrolan kita bersama rekan-rekan komunitas perwakilan dari komunitas layangan adu Trunojoyo. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi pariwisata, agribisnis dan